Teman-teman, kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengunduh data BPS dari HP. Pertama, kita klik browser atau Google, kemudian kita ketikkan kata BPS atau huruf BPS. Nah, nanti akan disajikan, kalian akan diantarkan pada website www.bps.go.id. Nah, ini kita klik saja. Untuk BPS yang ini merupakan data nasional. Sedangkan untuk BPS yang provinsi, kalian bisa mengetikkan kata kunci BPS, kemudian provinsi masing-masing. Kita perhatikan halaman muka atau tampak muka dari website bps.go.id ini. Di sebelah kiri terdapat menu. Di menu ini kalau kita klik terdapat beranda tentang kami, senarai hingga tautan. Kalau kalian mencarinya di laptop, maka letak atau posisi dari menu ini itu memanjang dari kiri ke kanan. Sedangkan kalau di HP letaknya seperti ini, yaitu dari atas ke bawah ya, dari beranda hingga tautan itu posisinya dari atas ke bawah. Untuk menutupnya, kita klik menu kembali. Nah, di sebelah kanan itu ada data BPS dan data sensus. Untuk data sensus terdiri dari 3 jenis, yaitu sensus ekonomi, sensus pertanian, dan sensus penduduk. Kita tutup kembali dengan mengklik data sensusnya. Data garis biru di kanan itu kita klik kembali untuk menutup. Kemudian data BPS kita klik. Nah, di sini data BPS itu dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu data sosial dan kependudukan, data ekonomi dan perdagangan dengan warna kuning, kemudian data pertanian dan pertambangan dengan warna hijau. Untuk data sosial dan kependudukan kita klik, ini belum lengkap, jadi bukan hanya gender, geografi, dan iklim, tapi ada beberapa. Kita klik data sosial dan kependudukan. Nah, di sini terdapat gender, geografi, iklim, indeks pembangunan manusia, kemiskinan dan ketimpangan, kependudukan, kesehatan, konsumsi dan pengeluaran, lingkungan hidup, pemerintahan, pendidikan, perumahan, politik dan keamanan, potensi desa, sosial budaya hingga tenaga kerja. Nah, kalian sebenarnya bisa memanfaatkan data-data ini untuk kepentingan baik penulisan artikel ilmiah maupun skripsi ya. Nah, sekarang berkaitan dengan data kependudukan, kita klik data kependudukan. Ya, kita tunggu. Nah, di sini ada sedikit konsep-konsep tentang penduduk, usia, status perkawinan yang dipakai di BPS. Kemudian ditampilkan judul-judul tabel. Di sini tabel-tabel yang ditampilkan di data kependudukan itu ada 34 tabel ya. Nah, selanjutnya di kolom kedua itu ada tanggal update. Update itu maksudnya adalah tanggal pembaharuan data. Sedangkan dependency ratio itu data series, merupakan proyeksi. Proyeksi itu artinya estimasi ya. Estimasi itu perkiraan berdasarkan perhitungan statistik mulai dari sejak tahun 2010 hingga tahun 2035. Sedangkan untuk data-data yang lain itu tanggal update-nya atau tanggal perbaharuan datanya itu bervariasi. Ada yang 19 Juli 2021, ada juga yang 30 Juni atau 22 Juni 2021. Kenapa bukan yang terbaru? Karena untuk sejak pengumpulan data hingga kemudian pengolahan data itu membutuhkan waktu. Tidak mungkin data-data yang baru saja dikumpulkan langsung bisa diterbitkan atau dipublikasi ya, sehingga karena butuh waktu itu maka data yang paling baru atau saat ini itu akan ditampilkan di publikasi berikutnya. Di pertemuan terakhir saya meminta teman-teman untuk mengamati data atau untuk mengumpulkan data jumlah penduduk menurut menurut kelompok umur dan jenis kelamin, atau data jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Kita perhatikan yang paling dekat karena ada di provinsi tertentu yang menyajikan data persis seperti yang saya ucapkan judulnya, tapi ada juga yang berupa data-data proyeksi. Untuk data Indonesia, kita lihat di sini yang paling mendekati yaitu tabel nomor 11, yaitu jumlah penduduk hasil proyeksi menurut provinsi dan jenis kelamin.
dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Diklik. Nah, seperti ini tampilannya. Perhatikan judulnya, jumlah penduduk hasil proyeksi menurut provinsi dan jenis kelamin dalam kurung 1000 jiwa dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Artinya di sini adalah data hasil proyeksi atau hasil estimasi dengan perhitungan statistik yang dirinci per provinsi menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam 1000 jiwa. Dalam 1000 jiwa itu maksudnya setiap angka yang ditampilkan di sini, jumlah-jumlah yang ditampilkan di sini itu dalam ribuan. Dalam ribuan ya, artinya ya karena untuk menyingkat kolom atau mempersempit lebar kolom supaya tidak memakan ruang yang terlalu lebar atau juga membutuhkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar, maka itu dihemat dengan cara menuliskan 1000 jiwa. Jadi setiap angka di sini itu makna sebenarnya adalah dalam ribuan jiwa gitu. Contohnya misalnya Aceh, ini kan tertulis pada jumlah penduduk laki-laki tahun 2018 di Aceh tertulis 2619,9. Artinya kalau di dalam ribu jiwa artinya 2.619.900 jiwa. Demikian juga untuk yang perempuan, kita bisa baca di sini tertulis di tabel penduduk perempuan di Aceh tahun 2018, ini di kolom pertama ya, di baris pertama tertulis 2.623,5. Artinya penduduk perempuan di Aceh pada tahun 2018 adalah 2.623.500 jiwa, karena ini dalam ribuan jiwa ya. Nah, untuk mengetahui seks rasio tentu kita membutuhkan perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan. Perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan itu kemudian dikalikan 100 supaya angkanya benar-benar bulat. Nanti desimalnya itu bisa dihilangkan atau dilakukan pembulatan ke atas. Setelah itu tinggal download saja dengan dilihat bagian atas di bawah judul itu ada Excel. Nah, Excelnya ini tinggal diklik. Excel itu program tabel ya di Microsoft Office. Nah, tinggal di-download. Nah, hasil downloadnya itu bisa kalian simpan dan kalian ditransfer ke laptop untuk dilakukan operasi atau manipulasi data. Manipulasi data bukan maksudnya memasukkan data-data yang tidak sebenarnya, tapi manipulasi data itu artinya melakukan operasi perhitungan matematis di data statistik seperti itu. Demikian nanti barangkali saya akan mencoba gitu untuk BPS yang provinsi ya. Silakan diikuti tutorialnya dan kalian silakan unduh untuk data jumlah penduduk hasil proyeksi menurut provinsi dan jenis kelamin di Indonesia ya tahun 2018 sampai 2020.